banyak sekali. Rabb. Berapa jumlahnya? Ditulis di telapak tangan kita. Nah, ya, itu Rabb, nama Rabbikum. Tidak ada yang datang kebenaran itu kecuali min Rabbikum, dari Rabb engkau. Berarti dia tidak pernah salah. Yang salah cuma kita. Mana 99? Di antara 99 itu yang terbaik itulah Allah namanya. Ya. Maka disebut, karena nama yang baik disebutlah Asmaul Husna. Lalu ayat kedua, laqad ja'akum minallahi nura. Sungguh telah datang kepadamu dari Allah itu. Apa? Nur. Apa nur? Kebenaran. Nah, ini kan kajian marifat kajiannya. Nur itu artinya kebenaran. Coba. Kalau tidak ada cahaya di dalam rumah ibadah ini, kita tidak bisa membedakan warna. Betul? Lapi kita nih sejadah nih entah biru, entah hitam, entah merah, tidak tahu. Kapan diketahui ini merah? Kena cahaya. Cahaya itu kebenaran. Manusia yang bernilai cahaya kebenaran. Ba'da islahiha, setelah Allah ciptakan dunia ini sempurna baik, lalu manusia tidak baik, tidak benar, halal darahnya, mengembalikan ke induknya, zatul hayat dalam kajian kita. Halal. Nanam mangga tidak mau, meminta sekali, tiap masaknya ambil. Maka halal darahnya dalam kajian ini karena tidak benar. Itu dia. Jadi cahaya itu kebenaran. Lalu inilah perjalanan para aulia dan anbiya yang mursalin. Jadi wali itu di atas nabi. Aulia, anbiya, mursalin. Wali Allah. Wali Allah. Sampai di situ, jadi kita wajib berpegang di situ. Ini pandangan arifi billah. Apa tanda-tanda arifi billah? Ahli hakikat. Tanda arifi billah atau ahli hakikat itu, dia mengenal dirinya zahir dan batin. Dia kenal Rabbnya, zat, sifat, asma dan af'alnya. Sama ada baginya pujian dan hinaan, tidak berbeda suka dan duka. Itulah arifi billah atau ahli hakikat. Nah, berarti kalau kita lu masuk dia nak. Apa kita? Awak kena lai, comel kena tidur. Belum masuk di ahli hakikat. Jadi ahli hakikat itu Pak, kaya dia alhamdulillah, miskin dia alhamdulillah, hilang HP-nya alhamdulillah. Itu dia. Belaki dia alhamdulillah, tidak belaki alhamdulillah. Berbini makmur besok alhamdulillah. Kalau lu berbini alhamdulillah dapat calon tu anak awak. Alhamdulillah. Tu alhamdulillah tu. Nah, sekarang masuk ke dalam sedikit lagi. Ini tingkat para aulia dan anbiya yang mursalin, yang mengenal, dan pendapat para arifi billah. Untuk berangkat ke level itu, ya, martabat tersebut kita diwajibkan mengenal kejadian alam. Seperti dikatakan dalam hadis qudsi,
Khalaqtuka li ajli wa khalaqal asya li ajlika. Aku jadikan engkau itu ya Muhammad adalah karena aku, dan aku jadikan semesta alam ini hanyalah karena engkau. Jadi sangat naib cara pola pikir sahabat kita yang sangat dangkal. Bid'ah mengucap Sayyidina kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam katanya. Nampak dangkalnya? Dia tidak paham halakatuka li ajli wa halakal asya li ajlika. Aku jadikan engkau itu karena aku, kata Allah, dan aku jadikan alam ini karena engkau ya Muhammad. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, alam ini tidak ada. Apa tu alam? Kita ingat alam tu dalam kajian mantiknya Dinda. Al-alam mutaghayyir. Wa kullu mutaghayyir hadis. Apa itu alam? Setiap yang menerima gerak atau menerima diam itu alam. Apa saja? Batu dia menerima diam. Angin dia menerima gerak. Manusia menerima gerak dan diam. Burung. Ungge Pak ya. Ungge. Alam. Nah, kalau bukan karena Muhammad, tak ada alam. Dia pernah didebat. Bid'ah itu katanya. Lalu kita panggil. Bapak masih ada orang tua? Ada. Siapa namanya? Kita anggap namanya Ismail. Ismail Kepindiang itu mana sekarang? Sakit hatinya. Padahal Ismail itu tidak ada guna buat saya. Betul? Tapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang datang Pak PJ wali kota kita, Risnandar Mahiwa. Iya Mahiwa namanya. Siapa yang berani? Mewah. Siapa yang berani? Karena dia berguna untuk kota Pekanbaru untuk hari ini. Betul? Ada. Ini enak saja. Maka Nabi mengatakan, minimal tanda kesempurnaan engkau kenal diriku. Apabila disebut Muhammad, terucap sallallahu alaihi wasallam. Dangkal sekali ya. Ucap Sayyidina aja. Dengan ayah kandung tak berani sebut nama ayah. Baru berguna oleh kita sendiri, bukan oleh alam ya. Lalu di level ini dalam hadis qudsi disebutkan ana minallah wal mu'min minni. Aku daripada Allah dan orang punya keyakinan itu berasal dariku. Mukmin bukan Islam. Saya dari Allah dan seluruh punya keyakinan itu berasal dariku. Siapa saja dia tidak menyebut Islam, maka setiap orang yang punya keyakinan dapat kekuatan itu. Betul Bu? Ibu pernah nengok film ninja? Dia punya kekuatan kena mukmin, bukan Islam. Kita Islam kadang tidak punya kekuatan karena tidak punya keyakinan. Maka yang diangkat derajat itu yang punya keyakinan. Mukmin. Iman. Berarti ya yakin. Bukan percaya. Apa beda yakin dan percaya? Kita ingatnya. Oh ya Mak Dayan. Oh yakin dari batin. Kalau percaya? Yakin ada keraguan. Yakin itu pasti. Apa contohnya? Ini contohnya. Makmur kini umur 24. Iya 24. Nya kalau pengikut Rasulullah itu 25 apa ini kan? Nah kita anggap 25 umurnya. Setiap orang punya umur 25 tahun pasti pernah hidup usia 5 tahun. Betul? Usia 5 tahun itu namanya yakin. Pasti. Dan usia 40 tahun itu berarti percaya. Tidak pasti. Itu beda percaya dengan yakin. Di level kajian makrifah, iman berarti yakin pasti. Ragu kafir kita.
Allazina yu'minuna bil ghaib. Yang mukmin sempurna itu dia hanya yakin kepada yang gaib. Maka semua yang dicari oleh fisik yang zahir ini pasti yang gaib. Betul? Apa yang dicari yang gaib? Cinta, gaib. Betul? Rindu, gaib. Kaya, gaib. Tanda-tanda ni yang nampak. Sini yang kaya. Miskin, gaib. Benci, sakit, asam, asin, senang, manis, surga, neraka, Allah, gaib. Betul? Semua yang dicari. Tidak ada kita mencinta yang tidak gaib. Kalau kita cinta dengan fisik zahir, begitu tanggal kumis PRW, tanggal cinta. Betul? Tapi kan yang dicintai bukan kumisnya, tapi yang berada di dalam kumis, gaib. Betul? Bapak nawacu cendol bunga nampak dia. Gaib. Nah, maka keyakinan ini ya wajib sempurna. Hendaklah engkau berpegang teguh kepada nur, sama ada dalam ibadat atau maksiat, semuanya sama di kajian hakikat. Karena semua itu minallah, datang daripada Allah. Maka tidak benci Nabi. Dikasih orang dia tai kerbau, Nabi tidak membencinya. Karena orang itu Allah yang nyuruh. Paham Pak ya? Suatu hari, ini riwayat Pak, dan ini kisah nyata. Ridwan punya sahabat, sekarang masih hidup. Kami orang Danau Pak, tinggal di kota Pekanbaru. Rapat di masyarakat, keputusan rapat, dia ditunjuk jadi imam. Beliau menolak. Pokoknya saya tidak mau, tapi masyarakat menunjuknya. Malam besok ketemu dengan kita. Apa jawan? Tak mengerti masyarakat. Awak tak mau jadi imamnya ditunjuk je. Awak bawa ke guru. Balik kami ke Danau. Temu seorang murid daripada Engku Muda Hussein. Engku Muda Hussein adalah murid daripada Engku Muda Sangkal. Engku Muda Sangkal yang buat masjid jami di Air Tiris tahun 1901 tanpa menggunakan paku. Dibakar di zaman Belanda, tidak terbakar. Lalu apa kata guru? Siapa yang menunjuk engkau jadi imam? Masyarakat sekampung. Diulang di guru lagi. Siapa menunjuk engkau jadi imam? Orang kampung. Yang ketiga, siapa menunjuk engkau jadi imam? Berbisik. Kak Datuk pun tak Ustaz. Akhirnya apa kata guru? Pulanglah engkau. Balik. Dalam perjalanan hati berkata. Apa Kak Datuk Ustaz? Tidak apa. 3 hari kemudian datang lagi. Penasaran nama Ustaz. Kita sampai kemarin ya? Jadi jam 2 sampai situ. Perjalanan jam 1 Bu, Isra Mi'raj. Itu terus. Sampai di situ naik, dibuatnya kopi dia Datuk. Awak buat tu? Enggak, aku buat. Ditanya, siapa menyuruh engkau jadi imam? Kan potan kecil itu orang kampung. Apa jawab Datuk? Allah menunjuk engkau jadi imam lewat suara orang kampung. La ilma illa ma'allamtana. Kalau Allah udah berkehendak, yang tak tahu Allah yang ajar. Udah kamu paham? Maka Allah itu tidak akan pernah berpisah dari segala af'alnya. Terlihat di tubuh. Siapa yang menyuruh Ayanda pakai baju kotak-kotak itu tadi? Rabbaninya.
Itulah yang mengaturnya, yang mengikut namanya hamba, yang mengatur Rabbani. Nah, tapi belum sampai di level itu lah ya. Nah, kebocorannya mah. Itu dia. Ya. Jadi kalau sampai di level itu, sama ada ibadat dan maksiat tidak berbeda, karena semuanya Allah. Maka semuanya kalimatnya pasti subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, astagfirullah, na'udzubillah, Allah. Tidak ada keluar. Kalau benar udah sampai keyakinan hadap yang tidak bermasa, tidak berkira di level ini, sama ada siang dan pagi, jaga dan tidur, semua waktu adalah sama, pasti itu keluar. Apa contoh? Bapak tuh tinggi, gagah, lebih ganteng lupa di Pak RW awak ya. Tak agak kumis, apa yang kan? Pak RW awak kok tanggung berdogok orang kan? Putih lagi Pak, hidung mancung, tinggi semampai. Bini hitam, pendek, rambut keriting lah, ya Allah. Bulu mata lelang tiap. Hijau lah sekali ya. Kalau ndak duduk di level ini, tapi kalau duduk di level ini, kalimatnya apa yang muncul? Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Betul? Kenapa subhanallah? Kalau tidak alhamdulillah. Sungguh adil Engkau ya Allah. Istrinya yang begitu hitam kebiru-biruan, Kau beri suami yang gagah supaya lebih bantu anaknya. Kayak Pak, kena nampak Allah di sana. Tapi kalau tidak nampak pandangan keyakinan di level ini, apa mulut yang keluar? Ayah tidak pematu apa? Kena tidak nampak Allah. Tidak nampak Allah. Kau nampak Allah Pak? Tidak ada. Pasti, masya Allah, subhanallah, astagfirullah, Allahu akbar. Pasti kalimat thayyibah akan muncul. Itu puncak, maka kelahiran Rasulullah itu puncaknya adalah akhlak. Itu puncak kebenaran tauhid, akhlak. Masuk di halaman. Oleh karena itu, ya, yang sebenar-benarnya diri itu, itulah nyawa. Dan sebenar-benar nyawa itu, itulah Nur Muhammad. Dan sebenar-benarnya Nur Muhammad itu, itulah yang disebut Zatul Hayat. Zatul Hayat, bukan Zat Hayyun dan lain sebagainya. Setengah ulama arifillah berkata, bermula sebenar-benar diri itu, roh adalah tak kala dia merasai sekalian tubuh, maka bernamalah nyawa. Nyawa. Dan tak kala ia keluar masuk di tubuh, maka bernamalah ruh itu nafas. Dan tak kala ia berkehendak kepada sesuatu, maka bernamalah dia hati. Maka hati adalah kehendak. Dan tak kala ia ingin menguasai sesuatu itu, maka bernamalah waktu itu dia nafsu. Dia ruh itu juga. Dan tak kala ia mulai memilih akan sesuatu, maka bernamalah dia di waktu itu ikhtiar. Dan pada saat tak kala dia telah yakin mendapatkannya, maka bernamalah dia iman. Maka iman itu tasdiq bi qalbi, membenarkan yang di hati, diucap di lisan, kun dan fayakun. Kan tidak payah kan? Itulah hakikat doa, tidak ada yang lain. Dengarkan di sini. Maka untuk sampai itu wajib senyawa luar dan dalam. Nah, itu boleh kita praktek tuh Pak. Mating kipe tua dinda. Ada bok korek api petangnya Pak RW. Nah, ini ada praktek tapi kajilnya. Ini ada di prakteknya. Akhirnya Allah itu dalam batin hambanya.
Ridwan coba Pak, pemahaman Arif Billah ini. Di rumah namanya dipanggil abang, bang. Di kantor dipanggil rektor ibaratnya. Di depan mahasiswa dipanggil dosen. Di depan anak dipanggil ayah. Di depan mertua dipanggil menantu. Di depan cucu disebut namanya datuk. Siapa dia? Henry. Satu orang. Paham? Tuh. Oi. Ada ragu? Nama berubah disebabkan tempat. Barangnya satu. Qul huwallahu ahad. Maka dibilang tadi di sebelumnya, sama ada dalam ibadat atau maksiat, sama di level itu. Syek barang tanya. Kapan disebut nafsu? Kapan disebut ikhtiar? Kapan bersebut nyawa? Kapan bernama hati? Kapan bernama akal? Dia satu. Berbilang di sifat. Esa Diza. Kok jauh ngenangan nampak dari Ridwan? Tuh ngenangan. Oh iya hebat. Otin apa tuh Dinda? Hidupkan. Ah hiduplah Cik. Semua pun tak ada ya. Aqua gelas. Ada aqua gelas Umar? Ada? Ah, bawa si kau Cik. Ini nampak kebesaran Allah tu ya. Bawa tisu Cik Dinda. Boleh ni sekonya. Kau nampak nak mati-mati lampu pas siang lilin godang ah. Itu. Bagian terdalam namanya rohani. Yang robbani tadi ya, rohani, robbani. Lalu jasmani, jasad, Allah ciptakan dari yang berwujud pula. Khalaqal insani min tin, itu kemarin. Lalu kita tengok tanah-tanah penciptaan ada 14 kemarin ya. Masih ingat? Masih ingat ya? Mulai dari tanah Baitul Maqdis di bulat-bulat. Ada paketnya di Umar, coba buka. Ya, tanah Baitul Maqdis, nampak nanti Pak. Ini awal pengkajian santet. Bulat-bulat. Lalu tanah ada Irak, ada tanah Iran, ada tanah Yaman, ada tanah Al-Kausar, nih mata gigi. Tanah Mekah, tanah Paris. Ya. Tanah Khurasan, perut, tanah Babylon, tanah tulang, Irak, Iran, lalu India kaki, Firdaus hati, Taib lidah. Jadilah berbentuk tanah Baitul Maqdis. Setelah itu tanah telinga, Mesir, Datu Dahi, Irak, Datu Yaman, muka, mata, gigi, Kausar, tanah Makkah, tangan kanan, tangan Paris, tangan kiri, perut, Khurasan, kemaluan, Babylon, tulang, India, kaki, Firdaus, hati, Taib, lidah, tercipta Tuhan. Tapi belum punya ruh. Karena tidak punya ruh, tidak punya perasaan, sini baru tidak ada pertahanan. Maka orang membuat santet pasti menggunakan, betul? Begitu roh masuk ke dalam tubuh, maka merasai sekalian tubuh. Itu tadi. Maka disebutlah nyawa. Tak kala dia keluar masuk di tubuh, bernamalah nafas. Saat dia berkehendak kepada sesuatu, bernamalah dia hati.
Makanya dia jatuh hati dia ke Acu Makmur. Acu Makmur yang mana? Yang harahap. Nasution. Masih Regar dulu. Regar rupanya. Pada saat dia ingin mendapatkannya, maka disebut nafsu, kan? Pada saat dia mulai memilih, cuma Makmur atau Conga, Onga Lepoi, memilih. Ikhtiar namanya. Pada saat dia yakin mendapat, maka disebut namanya iman. Kan yakin, Pak. Nggak ada percaya, pasti. Pada saat dia mulai bekerja, maka disebut akal. Pokok akal adalah ilmu. Pokok ilmu adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali. Wal awal wal akhir, zahir batin. Nah, sekarang kita ambil perumpamaan ini. Karena satu dikasihnya, kalau dua dapat dicontohkan. Nah, ada satu lagi. Jadi ruh tu di dalam, ruh tu di dalam. Berarti karena jasad ini tadi terdiri dua, zahir dan batin. Nah, itu banyak Dinda. Nih, sekarang kita ambil. Ini tubuh Adam, udah tercipta. Tubuh Adam tadi, tuh dari 14 tanah. Tapi belum punya ruh. Sekarang ruh di dalam, ini casing di luar jasad. Innallaha khalaqa min Muhammad min zati wa khalaqa alam min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk dilepas ruh cahaya Muhammad min zati, dari zat Allah sendiri nih. Wa khalaqa alam tak kala masuk ke dalam tubuh Adam. Nah, kita masuk nih Pak, kita masuk, kita anggap. Maka tak kala masuk ke dalam tubuh Adam, maka merasai sekalian tubuh. Yang merasai ini disebut sebenar-benar jiwa atau diri manusia. Rasa. Itulah hakikat manusia. Hakikat manusia rasa. Cinta, rasa, jauh, dekat, rindu. Semua asam, asin, rasa. Maka kalau tidak merasul bapak tu besi koke bakojo, Bu, tu kena ada rasa ke Bu, betul tak? Betul tak, Bu? Ibu pun capek pun di kantor tetap masak di rumah, tu kena ada rasa, betul tak? Kalau tidak ada rasa, rasa. Nah, rasa itu wal awwalu wal zahirul, luar dalam dalam, luar kiri kanan kanan kiri atas bawah bawah atas, pegang merasai. Tidak di luar, tidak di dalam, pegang sini terasa, pegang sini terasa, pegang sini terasa, sini terasa. Semua pada saat rohnya senyawa dengan jasad, roh itu tadi di dalam, betul? Sekarang masih senyawa dengan fisiknya. Yang paling tebal ini mana? Yang paling tipis mana? Atas. Tapi rohnya masih ada. Tapi kalaulah kosong rohnya, nih kosong rohnya, bocor. Ini kosong, bocor, bocor. Jadi kalau sampai keyakinan ilmu roh sama, hitam sama, Pak. Tapi tidak akan terbakar bulu romat, karena senyawa, zahir dan batin. Panas itu cuma rasa, dingin itu cuma rasa, sama aja. Bukan permainan. Hitam juga dia. Tak terbakar dia. Dengan izin Allah tidak terbakar. Mau ulang-ulang sama. Takkan terbakar bulu roma. Tapi kalau kosong pasti terbakar. Tidak terbakar. Keyakinan. Ulama dulu seperti itu dia. Aman kita. Maka siapa memelihara roh, jasadnya selamat. Dan siapa memelihara jasad, roh belum tentu selamat, apalagi jasad. Bukan api tidak membakar, berubah arang dan abu. Terbakarkah Ibrahim?
Jangankan terbakar, rasa panas pun tidak. Sampai keyakinannya. Nah, sampai situ dulu. Ada kita ragu. Ini udah barang ini ha. Ada yang ragu? Boleh dipraktekkan. Tidak ada apa-apa. Tak ada bacaan. Tak ada bacaan. Di level syariat kita membaca, Pak. Level hakikat tak ada bacaan. Apa mau dibaca? Membenarkan yang lihat hati. Maka Ustaz Dano itu di level itu ngomong. Jika yang datang ini disebab telah datang di depanku Siti Rukmini. Kalau penyakit-penyakitnya disebabkan dosa-dosanya, ampuni dia. Betul, Bu? Kalau penyakit-penyakitnya yang ditanggungnya ini disebabkan ilmu yang dia tuntut tidak sesuai dengan syariatmu, ampuni dosanya. Kalau penyakitnya ini disebabkan ilmu turunan-turunan dari sebelumnya, maafkan dia. Tapi kalau penyakitnya ini yang menguasai hati, pikiran, jantung, motorik yang berasal dari jin, keluar langsung keluar jin, betul? Keluar jin. Tak ada bacaan. Itu levelnya. Kun dan payah, terniat terucap. Senyawa luar dan dalam itu yang payah. Di sini udah berkata, di sini belum. Di sini berkata, di sini tidak. Apalagi solat zahir. Allahu Akbar. Lisan menyebut Allah, hati tidak hadir Allah. Kafir di level kejemaah. Bermain-main dengan Allah. Mana kan husuk? Dan cinta dan kayak kau, balaki kasih kau. Kan kafir namanya. Lisan menyebut Allah, hati ingat goreng. Mana bisa? Kafir lah.